Acara selanjutnya Maidoah Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Rosid SS beserta doanya. Namun sebelumnya kami sebagai moderator, bila mana dari awal sampai akhir banyak kata-kata yang kurang tata dan tutur yang kurang teratur, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Akhir kata, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Muhtaram Bapak Ustadz Rosid SS, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kiram, para bapak alim ulama, khususnya kepada seluruh anggota ICB Ikatan Cenang Bersatu, dan yang saya hormati kepada Bapak Kepala Desa Cenang, yang saya hormati kepada anggota dan ketua IPW yang setiap tahunnya saya lihat banyak banner di desa-desa, tapi alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama anggota yang real, yang nyata. Alhamdulillah. Yang saya hormati pula kepada seluruh warga masyarakat Desa Cenang, terutama pengurus NU beserta bantum-bantumnya tanpa terkecuali. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa bermuajahah. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan tersendiri guna mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa sampaikan ke Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu menghargai dan memikirkan tentang anak yatim piatu dan selalu memikirkan umatnya. Beliau tidak akan masuk surga dulu kecuali orang-orang yang dianggap sebagai umatnya, yang peduli dengan kemasyarakatan. Itulah orang yang akan dimasukkan oleh baginda Nabi melalui syafaatnya. Sebelum saya nyampaikan, kemarin saya kaget sore-sore tamu ramai sekali, dari mulai pada maghrib sampai jam 10 itu tamu ngantri. Baru sekali tahun ini saya diantri sama tamu. Kalau dulu saya tamu hanya 1 atau 2. Setelah tamu ada datang, ternyata di luar ada kelompok orang yang mau bertamu. 2 orang juga nunggu, bukan 2 orang, 2 kelompok nunggu. Ini keluar, masuk lagi. Tak kira selesai, keluar lagi, masuk. Yang saya kaget, yang pertama itu ada anggota ICB beserta pengurusnya. Saya nggak tahu ICB itu apa. Ternyata saya sampaikan meminta izin waktunya untuk Maidoah Hasanah. Pikirannya nyong, acara pengajian Maidoah Hasanah orang salah gitu kan. Nah, lurusin desain bayo karena acara kuwi ben rame sisan. Ora ki kanggo deklarasi awal, ben kok kedepannya bisa diperbesar lagi. Sing luwih kaget cuma 1 sebenarnya. Ternyata acara secara administrasi ini di luar uang keuangan yang masuk dalam santunan. Saya salutnya di situ. Kenapa? Yang pertama katanya kemarin loh ya, ini acara hari ini yang jenengan makan dan minum itu oleh panitia di luar uang yang sudah dimasukkan dalam kas untuk santunan.
Santunan ada 3 kemarin tadi udah sampaikan. Terus ditanyakan, ini misalkan uang ini kan ada santunan yatim piatu. Kalau untuk dibagi jadi 3, itu hukumnya boleh nggak sih? Katanya kalau ada orang yang memakan harta anak yatim piatu itu, kata baginda Nabi adalah temannya setan. Suatu ketika iblis diutus oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke baginda Nabi berbentuk manusia, orang yang sangat amat tua. Makanya begini Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada orang didatangi oleh sesuatu makhluk atau jenis manusia atau yang lainnya yang sangat amat beda, itu jangan langsung percaya bahwa itu adalah syekh, bahwa tidak langsung percaya bahwa itu adalah orang yang berkaromah. Dulu pernah ada orang yang ahli ibadah itu didatangi oleh katanya mengaku Syekh Abdul Qadir Jailani, berbentuk seperti cahaya, pakainya putih dan mencorong, mengaku Syekh Abdul Qadir Jailani karena beliau hanya paham tentang masalah berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi tidak memahami tentang bagaimana tipu daya yang namanya iblis, jin dan syaitan. Ini yang perlu ketahui. Alhamdulillah, walaupun saya gini pernah jadi anggota Jamiah Ruqyah Aswaja, jadi paham masalah itu. Pernah ada juga lagi gini, ini membahas masalah setan dulu, setelah itu membahas masalah agama. Ada orang ben aja gampang keblinger karo wong simoni sakti. Ada orang yang sakti katanya, salah satu desa, saya nggak mau menyebutkan namanya. Terus ada dari daerah lain jauh sekali, bahkan lain kecamatan. Malam hari karena keluarganya sakit-sakitan, berbagai macam obat nggak pernah sembuh. Dikasih ini nggak sembuh, didoain sama kiai nggak sembuh, dikasih air juga nggak sembuh. Suatu ketika dimimpiin sama suatu mimpi, disuruh untuk datang ke suatu tempat nama desa A. Saya menyebutkan karena orangnya ada. Habis itu suruh datang ke rumah A, padahal dia nggak pernah ke desa itu, nggak pernah kenal sama orang itu. Sebutkan dalam mimpi itu namanya ini, orang ciri-cirinya kayak gini. Pengen mari cepat jaluk tambah mana. Setelah itu memang karena kepengen mari nyun sewu, akhirnya gelem marani. Takon, kebetulan takone sing wong perkaranya, tapi tembeke laporannya sampai si wonge marani. Setelah gue tekan yang wonge njaluk tambah, kok mari bener-bener mari sembuh. Jebule wong iki persis kayak ning mimpine nyong, ciri-cirine kayak bisa ana. Mari bener-bener sembuh. Setelah itu kondang rame, jadi mbah yang paling sangat rame. Duit karo kanggo. Mulane wong pengen sugih, tolong aja jadi ustad. Jadi ustad kayak ya Allah, sengsara mulang ning madrasah seulan 150 kayak apa rasane. Kowe biar turun digendengi wong. Sang paling hebatnya jadi mbah. Mbaknya tinggal sila kupeng duit marani dewek. Terus ikhlas. Lah kau wong marani mbah ora ikhlas, mesti yang ikhlas. Lah setelah itu orang itu tak ngomong sama saya, ini gini orang gitu hebatmu sekali sesakti. Ternyata saya sampaikan begini loh, ada jin itu bisa membuat orang itu sakit. Masa bisa itu menurut Jamiah Ruqyah Aswaja NU loh ya. Setelah itu misalkan jin itu mau nggoda seorang, digawe sakit, jerat lambungnya kena atau apanya kena, itu bukan santet, bukan. Kena atau sakit pinggang yang nggak sembuh-sembuh, kumat-kumatan terus jin itu nanti masuk ke dalam mimpinya, suruh masuk ke minta tambah ke mereka. Awal mula pasti suruhnya hal-hal yang berbau agama, sholatnya sing apik, terus pikirannya sing apik awal. Tapi lama kelamaan akhirnya dienggokna. Ya masalah Jumatan sih bisa orang masalah, karena Jumatan hukumnya kayak gitu, orang masalah sih penting tak ke di situ. Awal mula step by step akhirnya ngaku dheweke sering ketemu wali dan lain sebagainya. Itu yang namanya jin. Ternyata
ru'yah itu semua yang keluar dan minta ampun tidak akan masuk lagi. Makanya nyuwun sewu, kalau ada apa-apa, ada mimpi dan sebagainya, jangan langsung percaya. Ada lagi yang paling fenomena kejadian nyata. Ada suatu orang yang kerjanya di luar desa, ini khusus CB yang sering keluar di luar desa. Kalau mau keluar kerja nyuwun sewu, ini jenengan lakoni kena orang lakoni kena apa beda wae. Sing penting nyung nyampekna. Aripan metu, jenengan aripan kerja, engko asupan mangkat di Jakarta, paling Lampung ning Pekalongan, paluru kerjaan. Siji, malam hari maca surat jin. Maca surat apa? Surat al-jin. Sacuil ka paling sarung lembar. Si kedua, ben berkah maca surat al-waqiah. Maca surat apa? Waqiah. Surat pertama surat jin, nomor 2 al-waqiah. Bisa nih, karena ada suatu kejadian yang sangat amat fatal sekali. Itu ada orang suaminya mau kerja di luar, ngomong sama bojone, nyong pasukan mangkat kayak ya. Akhirnya ringkas cerita berangkat. Setelah berangkat malamnya kembali lagi ke rumah. Bengi-bengi tokot dodol dibuka lawangnya mancing ning omah. Bojone takone bojone. Barang katanya bojone mono, ya biasa ngobrol mana seret. Akhirnya naudzubillah summa naudzubillah, antara jin dan manusia melakukan hubungan intim. Apakah bisa? Menurut ru'yah aswaji itu bisa, tapi tidak hubungan secara biologis. Walau istilahnya begini, antara jin dan manusia bisa hubungan, tapi modelnya beda. Kapan manusia sama manusia kan modelnya jadi udah paham ya. Anak model 99 dan 99 sebagainya. Terus paham lah jenengan. Terus apal ya, terus diwarai. Sing tua ya wis kesut ya malas keplek ya. Kimat dan nyantai tapi jenengan syukur lakone ben aman. Sawise hubungan selesai. Akhirnya ringkas kita lunga, jerat. Awannya selaka, barangannya laka. Konangannya apa? Konangannya barang kayak apa? Lagi ngobrol karo bojo asline komunikasi. Tapi jadinya embungi kas balik bisa nih saya kira mangkat maning mas. Balik ning di wong bagi tokoan bagi slonjor orang ngerti wong lagi leng luar daerah. Apakah langsung kerjanya orang ngerti? Ini istirahat, nengkene sing wingi kebel lagi mepan tata. Lah bengi sampai balik sih. Akhirnya kan lanangnya curiga. Ih, jangan-jangan kon astagfirullah. Kon main karo sapa ge? Nah, terima. Akhirnya barang kayak kowe rame rudu. Rudu ki apa ya? Tukaran. Tukaran kayak kowe akhirnya diru'yah. Jerat, ternyata yang memasuki orang yang tadi malam ke istrinya itu adalah jinnya. Jin siapa? Pokoknya jin yang mengganggu. Ada jin korun. Jin korun itu artinya jin yang menyerupai kita. Jenengan yang wajahnya kayak gini itu ada loh. Jin yang mirip seperti jenengan. Namanya jin korun atau korun, korona, koronun, koron, ya korun. Nah, jin yang menyerupai kita. Makanya setelah itu didatangkan orang ruqyah, alhamdulillah. Setelah diruqyah selesai dan sembuh, disampaikan lain kali kalau mau keluar kerja, memang niatnya untuk nafkah keluarga, satu ben berkah, itu adalah baca waqiah. Yang kedua biar aman keluarga dari segala apapun yang namanya gangguan, termasuk santet loh ya, termasuk santet. Baca surat al-jin. Kalau syukur-syukur diistiqomahkan, ibu-ibu habis tahajud baca surat al-jin, insya Allah apapun orang mempan. Nah setelah itu takon, ciri-ciri ini bojone nyung apa? Jin kita kepiye benten? Gampang. Kalau jin itu bisa menyerupai siapapun, bisa, termasuk ustadz, kiai, habaib bisa. Kecuali Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Semuanya bisa diserupai, mirip persis. Yang tidak bisa ditiru oleh jin itu cuma satu. Pengerti? Jin kira bisa niru bentuknya manusia, sisi jin kira bisa bakal tiru. Sehebat apapun termasuk jin ibrit nggak bakal bisa. Yang tidak bisa ditiru oleh jin itu hanya satu, adalah yang nggak bisa ditiru oleh jin adalah cuma satu, bau badan. Mampu kelek jenengan, kue ora bisa ditiru karo jin.
Mangkane bojo ibu-ibu ya timbang bojone mung keleke sing manut bajin kudu bersyukur alhamdulillah karena jin ora bakal bisa nyerupai. Itu nyata, bener-bener nyata, bukan hayalan. Makanya kalau jenengan ya nyun sewu lah aripan hubungan borat ki dabung ki pengak apa ora pengak bojone dhewe monggo lanjutkan cara wonge lanjut sir ya tapi emang tadi mambu aja bae kayak laka mambu ora apa pirang-pirang tapi ya pada bayar ini nah itu curigai ya paham ya itu untuk menangkal suatu hal yang tidak diinginkan. Ini yang pertama saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian hari ini saya mau sampaikan adalah kemarin tadi yang ditanyakan oleh panitia apakah boleh harta yang kita kumpulkan infak itu kumpulkan lalu kami bagi yatim piatu kematian satunya lagi untuk anggota yang rawat inap apakah boleh? Jawabannya saya cuma satu. Akad pertama apa? Akad pertama ya sedekah jariah. Yang lebih aman itu namanya adalah istilahnya amal jariah saja titik. Jangan ada kata-kata yatim piatu. Kalau sudah ada kata-kata yatim piatu untuk kematian haram, untuk santunan anggota haram, walaupun ekonomis disetujui nggak boleh. Makanya di situ kata-kata itu adalah infak saja atau sodako saja itu baru boleh. Yang paling bagus kayak gini, organisasi mempunyai ide ditanyakan ke orang ahli hukum, disampaikan, dicerna dan dikelola sendiri. Kalau mengumpulkan dana mungkin lebih paham. Akhirnya disetujui kayak gitu. Memang nggak terserah. Yang penting secara hukum kayak gitu jelas. Nanti bisa dibagi atau begini. Namanya santunan piatu dan bakti sosial ada dannya. Tapi di situ ada presentasi. 30% untuk A, 30% untuk B, 30% atau 40% untuk siapa. Dan untuk operasional juga boleh. Kalau itu tertera ada presentase. Tapi alhamdulillah kemarin katanya dari pengurus oralah singarane aparane untuk operasional kita nggak mau ngambil dari situ untuk kepercayaan kepada masyarakat. Oh ya lebih bagus lagi. Termasuk hari ini yang kita laksanakan uang yang kita makan bukan memakan anak harta yatim. Kenapa? Karena iuran di luar dari kas yang tadi. Alhamdulillah. Baru kali ini saya lihat ada orang yang nyuwun sewu ikatan remaja yang benar-benar hati tentang agama. Biasanya kan wis ora apa-apa, jare apa, kayak berapa apa wis model ngugone apa. Ternyata iki benda. Tetap berkolaborasi dengan orang yang istilahnya ahli fikih, ahli hukum seperti Ustaz Mukhtar dan lain sebagainya. Itu yang perlu dijembatani lebih kuat karena di samping mengerjakan suatu bakti sosial tidak menyelempeng dengan namanya agama. Nyuwun sewu. Suatu ketika tadi kan iblis datang ke baginda Nabi atas usul Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ditanya sama baginda Nabi, "Man anta?" Iblis menjawab, "Anak iblis." Saya adalah iblis. Setan yang dituduh Allah Subhanahu wa taala datang ke jenengan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah menjawab pertanyaan apa yang Anda tanyakan kepada saya. Baik kalau gitu, saya tanya. Pertama, teman kamu siapa? Dari umat saya. Teman saya dari umat panjenengan baginda Nabi adalah orang yang memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim. Termasuk santunan kalau ada sisa, ini ada satu ya. Ada sisa satu dicairkan kembali. Wis ora apa-apa enggak tuku rokok bareng-bareng. Hukumnya haram. Karena itu sudah haknya milik. Karena sudah ada ijab dari awal. Kata teman sih yang radikal tidak masalah, yang penting aman. Tapi alhamdulillah katanya nanti tetap dibawakan. Kemudian selanjutnya begini, kalau Anda pengen kaya, pengen sugih, sing berkah, kaya sugih tapi berkah, ajab si pisan-pisan mangan harta anak yatim. Tapi yang pengen melarat silakan coba mangan 1.000 atau 50.000 bewes aja akeh.
dijamin anak saya keturunannya pasti suatu saat akan ada musibah yang paling sangat amat dahsyat, habis hartanya. Ini baru terjadi 10 tahun yang kemarin, ini kisah nyata, tapi bukan orang Indonesia. Suatu ketika, ini dari Timur Tengah, ini kisah nyata juga. Ada orang anak kecil yang baru saja ditinggal sama ayahnya, otomatis namanya anak yatim. Lalu pamannya datang, gini aja, karena ini hanya anak yatim, harta keseluruhan ini kami kelola dan nanti lebihnya hasilnya untuk merawat anak yatim ini. Oke, kalau gitu panggillah akta notaris, didata seluruh hartanya, dikasihkan sama pamannya. Ringkas cerita, harta yang dia dibawa kabur ke Amerika. Ini nyata. Ke Amerika sana, dia kelola untuk membangun bisnis. Selama 15 tahun ternyata bisnisnya itu sangat amat dahsyat, maju berkembang pesat. Cabangnya berbagai macam negara, termasuk negara di Timur Tengah itu dibuka cabang daripada usaha beliau, pamannya anak yatim itu. Setelah itu pamannya menikah sama orang asli Amerika, punya keluarga. Pada pas hari tanggal yang terakhir 15 tahun terakhir itu, dia mempunyai inisiatif untuk membangun yang namanya rumah di tempat rumah tinggal yang asal mula, yang sangat amat mewah, dan tidak ada satupun rumah yang terbaik selain itu, karena orang kaya biasa, wong sugih dan rumah yang mesti paling mewah. Setelah itu rumah sudah jadi. Yang paling aneh begini, anak yatim itu sudah besar, dia cari kerjaan, daftar di perusahaan pamannya, ditolak mentah-mentah, bahkan diusir dan pulang ke tanah kelahirannya. Padahal itu adalah harta anak yatim yang dia kelola jadi sukses. Ringkas cerita, so dia pulang ke rumahnya, terus ada rencana keluarga paman tadi pulang ke rumah yang baru yang tadi udah selesai yang dibangun, pulang satu keluarga, istrinya, dia sendiri, terus anaknya kalau nggak salah 2, naik pesawat. Setelah naik pesawat turun, disambut dengan mobil yang paling sangat amat mahal, mungkin di atas Ferrari lah, yang orang ngerti mobil soalnya mabokkan. Setelah itu, dalam perjalanan dari bandara ke rumahnya, ternyata naudzubillah summa naudzubillah, terjadilah kecelakaan yang semuanya mati tanpa tersisa. Akhirnya pengadilan mencari siapa ahli waris dalam keluarganya. Dicari semuanya, ternyata tidak ada satupun yang berhak untuk mewarisi harta pamannya, karena saudara udah nggak ada, kecuali cuma satu. Ada tadi akta notaris yang mencatat harta yang pamannya tadi itu dikelola. Akhirnya aset Akhirnya seluruh aset yang dia miliki, beberapa cabang perusahaan baik di Amerika ataupun di Timur Tengah, dikasihkan secara resmi oleh pengadilan, dikasihkan sama anak yatim piatu. Alhamdulillah, naudzubillah. Makanya nyun sewu, jenengan kalau ada anak yatim aja istilahnya cengcang-cengcang. Ari pengen sugih ya dirawat, ari pengen melarat ya coba lah 10.000 bebas jajan jangan 10.000, terus dalam 1 tahun jenengan kerjanya pengen apa orang wis bahaya ya. Kowe ari penyoba monggo silakan ngetes hadis Rasulullah. Berikutnya yang namanya kembalinya begini, barang siapa sebaliknya yang mengurusi anak yatim piatu, maka baginda Muhammad SAW itu akan menjamin orang yang merawat anak yatim piatu itu masuk dalam surganya baginda Nabi seperti kahatain fil jannah. Kayak gini. Jadi baginda Nabi ini dengan sampingnya itu di surga. Mudah-mudahan ICB diantara salah satunya. Allahumma amin. Itu antara yang mengurusi anak yatim piatu. Makanya sebenarnya paling bagus ketika anak yatim udah dari sini, salah satu minta anak yatim piatu mengamin sekali saja. Terus salah satu minta sama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah sukseskanlah kami. Terus anak yatim monggo amin, disuruh nggak masalah, amin. Aminnya anak yatim itu mustajab ketimbang aminnya kiai apa maning ustad-ustadan ya. Orang kanggo termasuk ngomong ya, orang kanggo yakin orang kanggo luwih manjuran anak yatim sing mengamini doane. Eman-eman nyumpang ngomong orang wani para bukan darane matur ya, mati rawa cara jurung pernah ngain sumbangan ICB. Jebule ICB khusus anak rantau. Sing paling seneng ki ngono lho. Ternyata ICB itu cikal bakal awal mulanya itu katanya loh ya. Itu madrasah ini jenengan yang sudah lihat di depan ini itu sukses diantaranya itu adalah kerja keras dari ICB. Waktu itu namanya belum ICB ya Mas ya? Belum. Itu sudah berapa ratus juta udah masuk ke madrasah. Setelah itu saya bilang begini, saya nggak bisa membalas baik budinya anak-anak ICB kecuali cuma satu, kalau doa bagian Ustaz Muhtaram, doa mendoakan biar sukses dan sebagainya Bapak Ustaz Muhtaram. Kalau saya cuma satu prinsipnya, sesuai dengan keahlian saya akan memanage sedemikian rupa agar madrasah ini terbaik minimal se-Kecamatan Songgong. Dulu saya sampaikan, ternyata tak kelola jerat. Madrasah ada ekstrakurikulernya, ada OSISnya, namanya Orsam. Seluruh kegiatan itu didesain dari awal tahun, itu sudah desain dalam 1 tahun ada kegiatan apapun. Kalau tidak ada program dari awal tidak boleh dilaksanakan, harus diprogram dari awal. Nggak boleh ada program selimpitan. Kian kayak nganakan cara kayak itu nggak boleh, karena madrasah yang terbaik adalah madrasah terprogram dari awal. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, bukan saja terbaik se-Kecamatan Songgong. Kemarin pada waktu wisuda akbar kemarin sebelum bulan Ramadan, Madrasah Cenang atau madrasah terbaik se-Kabupaten Brebes, alhamdulillah dapat 4 juta. 4 juta. Asine 4 jutane orang patah seneng. Sing tak senengi adalah nama baik desa Cenange. Nyong tahu apa dia bangganya alhamdulillah nama desa Cenang terangkat. Makanya nyong paling senang yang ngangkat nama orang lain ketimbang dewek. Soal tujuan paling utama ini diniati dulu Mas Rakuti dan beserta teman-temannya. Niat kalian jangan termasuk jihad fisabilillah. Sabilillah ini adalah niat paling utama adalah antara hati sama Allah, sama hati sama Allah. Niatnya nyari ridho dari Allah. Kenapa? Kalau jenengan nyari muka, biar di alam, biar dipuji, manfaatnya lata. Saya orang sastra Inggris, memahami tentang bagaimana karakter seseorang. Dalam situasi manapun, tidak ada satupun orang yang memuji 100%, nggak ada. Nun sewu loh ya, aku ngomong begisin, malah guyunan orang-orang serius, bukannya secara naluri, naluri, jenengan ngalem di hebat ya, kayak gini. Aslinya hati ini orang 100% ngalem. Gini mau dan asli, nyata. Kalau saya nggak bisa tutup-tutupin. Tapi kalau orang membenci dan mengatakan jelek itu pasti dari 100% dari hati dan pikirannya. Contoh, yang orang seneng ada A. Kalau dasar sih bel-bola tak bujang kayak aku belah, tang orang anak gunanya. Kue asli nyata dari lubuk hati. Orang ini goro, lah atau wong tukaran goro, paham ya? Wong sing paling jujur, wong sing lagi jengkel. Sejujur-jujurnya wong adalah orang yang lagi marah. Lah kau wong tukaran, coba Ustadz Budin tukaran karonya misalkan. Junungan dasar alim, orang mungkin. Yang mesti, oh lo peta-peta pelang-pelang bojawi lah. Yang ngomong, Rika kali, kayak metu kabeh. Unek-unek sing asli, kayak metu kabeh. Dan nyata. Makanya prinsip paling utama saya masih ingat. Dulu saya waktu lagi sekolah di Aliyah Negeri di Kertosono, saya ingat sama guru bahasa sastra Indonesia saya, guru terbaik. Ngomong di kelas, ngomong mana? Di antara 1000 orang yang membenci Anda, di antara 1000 orang yang membenci Anda, yakinlah di antara mereka 1 atau 2 ada yang mencintai Anda. Begitu pula sebaliknya.
Saya mikir piben maksudnya ya. Maksudnya ternyata begini. Jenengan urip ning dunia iki orang mungkin seneng kabeh orang mungkin. ICB berdiri tidak mungkin orang suka semuanya, tidak mungkin. Pasti ada orang yang nggak suka. Termasuk orang rantau sendiri pasti ada yang ngomong, ICB apa kerja kesel kayak dia mikirin koperi bedung lunas ya. BRI nggal bulan marani, uyang marani. Tekan mani jauh sumbangannya mengko. Lu apa sih? Apa sih anak? Pasti anak. Itu namanya orang. Ada yang suka, pasti di antara 1000 orang yang benci, pasti ada yang suka. Makanya prinsipnya begini. Tampil ketika fisabilillah, jihad, termasuk ini jihad loh. Diniati pertama adalah bismillah, ya Allah, saya niat adalah jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Silakan diniatin masing-masing. Jihad fisabilillah lillahi ta'ala. Setelah itu baru seluruh apapun aktivitas akan menjadi pahala semuanya. Terus begini, kalau sudah niat jihad fisabilillah, enteng apa? Ketika anak ngomong alhamdulillah kayak angel lemon, berarti semakin berat aku berjuang anak sing angel, berarti semakin berat pahala semakin akeh. Ternyata jalukin lebih gampang. Alhamdulillah Allah mempermudah saya dalam menjalankan aktivitas ICB. Itu lebih enak. Ada mau ngalam, yang tujuannya memang orang ngalam, tapi memang ada mau ngalam, alhamdulillah. Ada mau benci, alhamdulillah. Ini adalah untuk semangat saya bahwasanya ibadah saya diuji oleh orang yang membenci saya. Enteng alem penak. Keselnya kayak ngapa? Ingat loh ya, ICB ketika jenengan keliling, katanya ada korlapnya, korlap keliling. Katanya tadi habis keliling katanya jam 2 atau jam 3-an. Setiap keringat yang mengucur satu tetes itu akan mewakili jenengan ketika jenengan mau dimasukkan ke nerakanya Allah, naudzubillah. Itu keringat itu membela, menangis, meminta perlindungan sama Allah bahwasanya saya itu saksinya bahwa beliau itu keliling kemana-mana tujuannya untuk satu, ada sabillah, mengangkat derajat anak-anak yatim piatu, termasuk orang yang dalam kesusahan adalah orang yang meninggal dunia. Itu bisa, makanya diniati dulu. Kalau nggak diniati nggak ada, karena innama a'malu binniyat. Itu yang paling utama. Makanya ketika sudah terjun kudu siap-siap dilopot, siap-siap dicaci maki, ada siap-siap di alam, aja luruh alaman. Orang penting mensumpah wong alam kan laka gunane malah orang kepenak jenengan ngalem di sampean hebat ya, sawisnya ketemu orang kepenak kayak kas ngalemnya mesti orang kepenak. Tapi jenengan niatnya fisabilillah, kepenak enteng, atine legowo, apa baik kepenak karena tujuannya yang karo Gusti Allah. Ini paling utama. Makanya ICB saya sampaikan matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, yang terakhir. Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah kamathali habbatin, seperti butir. Yang mana butir itu biji ya. Seperti biji ambatat sab'an sanabila, yang menumbuhkan 7 bulir. Bulir itu seperti tangkai, yang tangkai itu ada butir-butirnya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap satu bulirnya itu 100 biji. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya gini, jenengan wong sodako kiye seperti upama jenengan sodako 1000. Satu sodako jenengan diinfakkan fisabilillah seperti satu bulir, satu butir biji, yang mana biji itu akan berkembang menumbuhkan 7. Menumbuhkan berapa? 7 bulir. Kembang 7 bulir. Satu bulir itu, setiap 7 bulir itu, setiap satu-satunya itu mempunyai 100 butir. 1 jadi 7, setiap 7-nya ini ada 100-nya. 100 kali 7 berapa? 700. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran ingat loh ya, jenengan, ini bukan kata saya. Kalau Allah, innallaha wa'dun hakun, Allah itu janjinya pasti hak dan benar. Makanya nanti
bagi perantau siapapun, kalau ada kesusahan, infakkanlah. Ada susah apapun di nyono masalah kayak nginfak masih ngake sih San. Karena apa? Infak itu satu, tadi akan membuat banyak rezeki yang antara satu jadi 700, mempermudah 700 jalan kebaikan rezeki. Rezeki bukan hanya uang loh ya. Ada orang sodako 1000, ternyata 700 keran rezeki itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kerannya, berjumlah berapa? 700 keran rezeki yang akan mengalir ke jenengan. Tapi sing pelit bahil medit metitil ya. Sing paling ya Allah naudzubillah ya. Wis orang lain maido bisa. Ngomongnya iya. Kadang-kala bojone diomong, "Ki bojone rika cicang-cicing temen sih." Ya. Tuku sayur be utang taur nek nang yatim pamer. Kan atine ulah langsung aduh iya ya. Yang larang temen. Lah 700 keran rezeki itu akan mengalir ke jenengan. Bisa 700 keran itu bisa ke anak jenengan, bisa ke cucu jenengan. Yang terakhir lagi adalah ada orang yang orangnya biasa-biasa aja, tukang pemabuk dan lain sebagainya. Tetapi karena dia itu punya prinsip satu, nyong wong belakang orang apa, tapi kan ada prinsip siji. Prinsipnya apa? Dheweke kiye sing ana cara tirakate sembahyang ta ora? Puasa ya ora? Cuman duit cekalan siji, ibadah cekalan siji kuwi apa? Nyekel anak yatim siji sing belum dirawat temenanan. Pada akhirnya ketika meninggal dunia, dia itu tidak ada yang mau menyolati. Ternyata ada salah satu waliullah dari penjuru daerah datang mencari tempat itu yang namanya persis. Tapi ini kalau waliullah itu bukan jin loh ya, bukan jin. Beda yang tadi kan jin. Nah ini waliullah datang ke situ mencari orang yang namanya A karena sudah meninggal dunia. Satu desa itu nggak ada yang mau menyolati. Beliau mau nyolati, mengkafani, merawat jenazah sampai menguburkan. Ternyata di balik itu, kenapa orang ini kok sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dia itu merawat anak yatim walaupun harus sembahyang. Ketika dia lagi ngelonte, pas lagi penak-penak ngelonte, terkilingan anak yatim ning omah, langsung balik. Wis paling hebat daripada wong. Lah, anak ICP juga sama, pemuda ICP juga sama, harus punya prinsip satu, minimal nyong setiap dina kudunge nyisakna 1000 atau 2000 dan benar-benar ikhlas. Kue berapa apa? Atau nyong setiap dina nyong pangamala sing ada zikir. Jenengan silakan dipakai ini ijazah dari sang kiai. Kalau jenengan pengen rezekinya gampang dari jalan yang tidak terduga, jenengan baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih selama sebanyak 70 kali setiap hari. Jenengan atau misalkan hari malam keliling karung layani, ini silakan astagfirullahaladzim. Itu silakan jenengan pakai. Terutama jadi yang saya pesan cuma satu, ketika mau berangkat, kalau jenengan nggak bisa baca Al-Quran, silakan anaknya yang suruh baca surat apa tadi yang pertama? Jin. Tujuannya mengapa nyok kalian? Usir jin. Semua oleh. Berbom. Balik Ben. Sisi apa? Menangkal semua apapun tentang masalah gaib bisa nggak mana ya? Ini gaib. Jenengan lagi masak, jebule tembaknya matang jari ini lo ya, jari mambune. Akal tembaknya matang jari barang pandipangan mambune, wis sangit orang enak, musuh jadi anak belatung dan sebagainya. Baca surat itu, surat Al-Jin sebelum berangkat. Syukur-syukur anaknya atau istrinya di rumah setiap pada maghrib baca surat Al-Jin. Wis singarane jin karo apa sih jadi mau saingan, gerobaknya disantet sampai pentile jebol, ora bakal empat. Surat Al-Jin yang kedua ben berkah, baca surat apa? Waqiah. Kalau Waqiah itu memang
ajib ya, cari sugeng ajib. Memang tidak ada tandingannya kalau surat Al-Waqiah. Silakan dipakai. Yang terakhir itu adalah astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Cuman nyun sewu, kalau astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu niatnya istighfar, minta ampun sama Allah. Walaupun kita minta ampun sama Allah, tapi Allah sudah akan memberikan hadiah yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib. Ning Jakarta angel men jebule ning omah gampang. Ning Jakarta lagi susah nemen jebule anaknya oleh beasiswa. Lagi angel men jebule putune sukses. Itu kita itu hidup itu doa bukan untuk kita, tapi untuk anak keturunan kita. Yang paling utama perlu ingat adalah jangan menyerah. Apabila kita merasa diri kita bukan orang soleh, terus anak kita nanti nggak soleh, jangan berpikir gitu. Nabi Nuh alaihissalam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau punya anak yang durhaka. Paham ya? Itu Raja Fir'aun ya, itu jahat-jahatnya orang, mempunyai anak yang sangat alim. Walaupun anak pungut itu adalah nama Nabi Musa alaihi salam. Jadi tadi pesannya sebelum turun, pesannya katanya sampaikan bahwasanya ICB kemarin sudah dikasih proposal sama anak-anak di pojok itu apa namanya, pembangunan musola. Saya nggak tahu musolanya mana, itu di pojok sana ada pembangunan musola terbaru Pak Lurah yang jauh. Di tempat pojok sana dulu itu tidak ada musola, jadi orang untuk sholat itu susah. Mereka tidak sholat bukan karena nggak mau sholat, karena tidak ada tempat ya yang jauh. Nggak puasa karena bukan nggak mau puasa, karena tidak ada yang mengajari tentang masalah puasa. Jadi untuk sholat juga susah dan sebagainya. Akhirnya masyarakat lingkungan RT 1 ya, R1 RW 1 sedang mau membangun musola. Mudah-mudahan bisa terlaksana. ICB juga menyatakan kami siap membantu, tapi lagi-lagi nggak mau mencampurkan uang yang tadi sudah diikrarkan untuk 3 tujuan: anak yatim, orang kematian, sama anggota yang rawat inap. Itu tidak mau dicampurkan. Jadi proposal dikerjakan, tapi di luar tidak dicampur. Itu lebih bagus lagi. Ya nanti kalau para sempat ada waktu silakan berkunjung, bisa dipantau bagaimana biar nanti masyarakat desa Cenang imbang. Soalnya musola ke Cenang ke dompleng sebelah kilor ya, jumlahnya agak nemen, sebelah kidul cuy nemen, dompleng nemen lah. Cuman abotnya masjidnya nonton. Kuluna kidulnya elor tawis. Wong alim-alim kabeh ngomong kabeh alime. Kidul timbang ana musola kono. Ya ana wong ngomong musola kono sing imam sapa. Nyong paling wadin nemen sumpah demi Allah. Timbang wong ngomong kaya ngarepe nyong yakin mau nyong glampek cerat ngono langsung. Ora glampeknya santai dinaki mboran. Santet lakah hukumnya Pak Lurah ya. Jadi insyaallah halal santet. Jadi nyun sewu lah, si jadi ustadz aja gembosi, ustadz gembosi, model ustadz gembosi mati bang. Ya. Si maju tuh sing bela ke nyun sewu, preman kono sih malah bela. Kon ngomong apa? Jadi bulan namanya, kan beli, lahir memang apa? Si punya anak musola, hebat nih, salut. Kapan orang wani nggak jadi ustad? Nah, yang kono anak musola pada dibangun, dan insya Allah lokasinya luas. Insya Allah katanya itu terbangun akan lebih terluas bentuk musola se-Desa Cenang, lebih besar lagi. Mudah-mudahan sih bentuknya nanti masjid. Berarti berupa masjid yang mudah-mudahan terjadilah. Kalau nggak berupa masjid, berupa musola yang besar lagi ya. Ya silakan nanti yang punya harta silakan niat infakkan. Kalau ada yang ini infakkan seadanya saja. Itu ingat loh ya. Infak itu tadi saya sampaikan membuka 700 keran rezeki. Rezeki jenengan, anak keturunan sebagainya 700. Yang ngomong saya bukan saya, Allah dalam Al-Qur'an. Ibaratnya ngomong, anak wit-witan timbang ora tugel jerat. Kira-kira jantir tok apa nyabang? Jantir tok mendur, nyobong sing wasrat. Mendur mana? Tapi mangan selong bae wis selong, serat mendur ya. Tebang dol. Kili akeh nemen mana? Tukule akeh apa ora? Akeh mana? Lu ora percaya? Nang selong nggih. Tahu selong, pangkas tengahnya tugel waktu kue duitnya lah
lagi eman-eman ya. Nyung gajongan ngunjungi iki ya. Asli. Duit 5.000 dibang tuku rokok Surya pesak batang boren parani. Kita terpaksa ora sih ya nek. Ya, hati-hati ya. Tapi aja gara-gara nyong ngomong lah ya. Jadi Al-Qur'an lo ya, gara-gara nyong tak lakaman banget. Nyong tak ustaz-ustazan lah. Iya. Si penting nyong ngomongna dari Al-Qur'an, dimang dengan pengen suki, di istiqomahna ada sedekah, dipangkas yang tengah-tengah mesti asale siji, luwih dari siji. Dia tumbang. Ada percaya nggak itu saya wis tugel. Kira-kira sing trubus pira diatung. Orang mungkin siji tok. Tugel dek siji maning orang mungkin mustahil. Mustahil goro mangae wata. Kuwi ibaratnya wong sing sedekah. Bagi yang bukan anggota ICB langsung merapat ke ICB, langsung cara kayak ngatak nyong melu lah. Sedekah kanggo membuka keran pintu rezeki 700 keran rezeki. Mudah-mudahan seluruh amalan ibadah yang dilaksanakan oleh ICB beserta anggotanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi oleh Allah, menjadikan tempat awal untuk bertaqarruban ilallah, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan terima mendapatkan syafaat lewat sorbannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadiniah wa qulinya liridwani wa syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung doa. Langsung doa ya. Terus yang terakhir kali saya sampaikan jenengan nyun sewu, kemarin saya katanya mau dikasih amplop. Saya bilang sama ketuanya sama umurnya, aku aja dingin amplop, setiap nyong kon ceramah aja dingin amplop. Misalnya nyong dingin amplop orang mangkat, itu memang saya sudah laksanakan dari dulu karena saya setiap ceramah niat saya dan amal saya. Saya diundang aja merasa bangga, merasa senang, merasa terhormat. Aja sekali-kali ingin amplop. Kalau nyong ingin amplop, nyong orang bakal tekamani, paham ya? Mesti tak tolak. Kan niatnya fisabilillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah berkabana wa man minal mursalin wal hamal malaikatu muqarrabin wa man ghayra rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'in ya rahim ya wadud. Aghnina bi halalika an haramika bi ta'atika ma syi'ta wa bilika min jawab. Allahumma salli ala Muhammad warham Muhammad wa farij anhum Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li Muhammad wa jami'i man amana bi rahmatika ya arhamar rahimin. قال موسى ما جئنا بسرنا الله جبت له إن الله يفعل عمل المفسدين ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون وقلوبنا كما قال مشهور وقل جاء الحق والباطل من الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله يسمى الخير الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرف إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من عمل من الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربي إنما قلوبهم من وجب قلب المقدر وجب ما شمل المقدر إنك رحمة المقدر. اكفينا يا كافي وانا لم نقدر وكفى بالله نشيرا ان الشرك العدل من عظيم وما يريد ظلم عباد فقد ادبر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.